semua, selamat datang di Racik, Ruang Bincang Himatika. Oke, selamat datang lagi di podcast ketiga kita kali ini. Sebelumnya udah pada tahu kan, mungkin udah pada dengar suara dari podcast-podcast sebelumnya. Kenalin, nama aku Anissa Roto Aini. Aku akan memandu acara pada podcast ketiga kita kali ini. Tentunya pada podcast ketiga kita kali ini kita akan membahas topik seru, yaitu mengenai program MBKM yang yaitu kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang merupakan program pemerintah yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Jadi podcast kita kali ini khusus membahas program MBKM, atau mungkin apa sih MBKM itu, ada apa aja di dalamnya, dan mungkin kalian bisa ikut program MBKM apa aja di dalamnya, seperti itu. Oke, jadi kita kedatangan narasumber nih, yaitu yang pastinya udah pengalaman dan udah pernah ikut program MBKM sebelumnya. Halo Mas Ikrom. Halo, Gimana nih Mas kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, masih baik ya. Mas Ikram udah pernah ikut MBKM kan Mas ya? Iya, sudah. Perasaan Mas Ikram nih yang udah menyelesaikan serangkaian program MBKM itu gimana Mas? Wah, perasaannya ikut MBKM itu seru. Kita dapat ilmu yang banyak, juga dapat pengalaman yang lebih banyak lagi, gitu. Oke, jadi sangat-sangat positif ya Mas ya buat kita ke depannya. Positif sekali, soalnya di sana kita mengetahui berbagai ilmu atau bidang yang tidak bisa kita dapatkan selama kuliah. Oke, jadi tertarik banget nih pastinya buat ikut program MBKM ini. Jadi worth it ya Mas ya? Maksudnya kayak ikut program ini bisa dikatakan worth it kan ya? Worth it banget. Justru semakin ke depan ini semakin banyak loh peserta MBKM, karena emang dari ikut MBKM para alumni MBKM itu lebih senang, lebih mendapatkan ilmu dan wawasan yang lebih tinggi, terutama nantinya di dalam memasuki dunia kerja gitu. Oke, jadi kalau program kan pastinya ada kelebihan dan kekurangan ya Mas ya. Nah, menurut Mas Ikram sendiri nih, kelebihan dan kekurangan program MBKM atau ikut MBKM ini apa Mas kira-kira? Untuk kelebihannya, mungkin kelebihannya selain mendapatkan ilmu yang banyak dan pengalaman yang banyak, kita juga dapat mengkonversikannya. Nilai MBKM itu setara dengan 20 SKS. Jadi kita tidak perlu menempuh perkuliahan di universitas kita masing-masing, tapi bisa dari nilai MBKM itu dapat dikonversi ke mata kuliah yang kita tempuh gitu. Oh, jadi kita tetap bisa menempuh mata kuliah dengan tepat waktu ya Mas ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Soalnya Iya, kan benar. dikonversi tadi ya kan ya. Oke, jadi pasti kalau dari Mas Ikram sendiri ada alasan nggak Mas kira-kira buat memutuskan ikut MBKM itu? Kalau alasannya untuk mengikutkan MBKM, nah yang kemarin itu aku sendiri kenapa memutuskan ikut MBKM? Yang pertama karena saya tertarik ke program ini, karena program ini memberikan wawasan yang luas kepada kita untuk bagaimana lebih mengenal dunia kita di luar. Misalkan lebih ke bidang kita yang ingin kita kuasai. Misalkan kita ingin menguasai di bidang big data. Nah, jadi aku ikut MBKM ini untuk mencari wawasan yang lebih luas terkait big data tersebut, yang sekiranya materi itu tidak bisa kita dapatkan selama di perkuliahan gitu. Oke, jadi kayak mencari hal baru ya Mas ya, yang nggak kita dapatkan di perkuliahan ini. Iya, benar. Aku juga ada denger-denger sama baca nih Mas ya, macam-macam MBKM kan ada banyak. Nah, salah satunya kan studi independen, kampus mengajar, pertukaran pelajar, magang bersertifikat, dan pejuang muda. Mas Ikram juga denger-denger ikut daftar MBKM di program studi independen ya Mas ya? Iya benar, semester kemarin saya itu mendaftar studi independen. Jadi di semester berapa itu Mas? Itu kebetulan di semester 6. Oh, semester 6. Eh, program studi di bidang apa Mas daftar di studi independennya? Kemarin itu aku daftar studi independen di PT Ruang Guru Raya, Ruang Raya Indonesia, atau lebih dikenal dengan Ruang Guru. Nah, di sana saya mengambil program Data Business Analytics and Operation.
Oke, jadi kayak kerjasama di ruang guru gitu Mas, apa bagaimana? Iya, itu programnya itu bekerja sama dengan ruang guru untuk melaksanakannya program data ini. Oke, berarti bidang yang diambil itu apa harus sesuai ya Mas sama jurusan kita? Kayak misal nih kita di MTK jadi harus, mengambil bidang yang berketerikatan sama MTK itu tadi apa bisa yang lain gitu Mas? Sebenarnya kalau sesuai dengan tujuan MBKM kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di sini kan kita dibebaskan untuk memilih seluruh jurusan. Misalkan kita tertarik nih di bidang seni, nah ya gak apa-apa kita juga eksplor di bidang seni. Tapi kalau aku sendiri mikirnya, aku kan anak matematika nih. Nah, jadi aku nih pengen fokusnya di bidang yang sesuai lah dengan matematika. Nah, ternyata di sini ada suatu bidang yang namanya data business operation and data business operation. Nah, jadi aku rasa bidang data ini berhubungan banget dengan matematika, terutama di bidang data yang berkaitan dengan statistik. Jadi, ya menurut aku sendiri lebih baik kalau emang mau memilih program MBKM yang sekiranya memiliki hubungan dengan basic yang udah kita miliki sebelumnya begitu. Tapi kira-kira kan tadi, kalau misal kita ikut MBKM kan ada konversi ya Mas ya. Nah semisal nih kita ikut MBKM yang nggak sesuai sama jurusan kita, kira-kira itu tetap dikonversi apa enggak ya Mas? Menurut saya itu untuk konversi mungkin itu tergantung dari pihak kampus ya. Tapi kalau sepengalaman aku, karena aku itu mengikuti program studi independen ini yang berkaitan dengan jurusan matematika, jadi konversinya itu ya alhamdulillah tidak sulit dan itu bisa dikonversi semua full 20 SKS begitu. Misalkan program yang kita ambil tidak sesuai dengan matematika ya mungkin bisa dikembalikan lagi ke pihak kampus apakah hal tersebut bisa dikonversi atau tidak. Oke, jadi, kembali lagi ke kampus masing-masing ya Mas ya, pastinya. Kira-kira kalau kita ikut studi independen nih Mas, ada persyaratan khusus nggak? Misal harus gini, harus apa gitu? Kalau aku kemarin itu studi independen persyaratannya yang pertama gak ada persyaratan khusus, cuma itu ada persyaratannya, itu kan biasanya di sebelum mendaftar programnya itu ada persyaratan misalkan harus jurusan apa atau minimal minimal sudah menempuh semester 5. Persyaratannya mungkin seperti itu aja. Jadi nggak harus yang nilainya harus berapa gitu, apa gimana Mas? Enggak, kebetulan kalau di programnya aku itu tidak mencantumkan nilai sih gitu. Atau enggak harus pintar bahasa Inggris nih Mas, atau Wah, gimana gitu? tidak juga, soalnya di programnya nanti tuh ya kita juga akan mendapatkan ilmu untuk belajar misalkan public speaking, terus memperlancar bahasa Inggris gitu. Ya jadi gak ada syarat sih harus menguasai bahasa Inggris dengan fasih gitu. Soalnya di awal sebelum sebelum kita misalkan ingin mendaftar MBKM. Nah, di sana nanti ada tes. Nah, tesnya itu tes kebinekaan. Tes kebinekaannya itu ya apa ya bukan bukan tes apa cuma tes dasar aja sepengetahuan kita tentang kebinekaan begitu. Oke, jadi nggak harus yang kita bisa bahasa Inggris kan Mas, yang harus ikut kampus Merdeka ini. Gak Ya, harus. oke, berarti aman ya buat semua yang masih. Aman, aman. Justru program ini terbuka luas buat kita semua untuk mengeksplor keinginan kita atau apa ya, keinginan kita untuk lebih mengetahui apa saja yang ada di luar sana. Oke, jadi, pemerintah udah menyiapkan wadah gitu kan, berarti tinggal kita mengeksplor keinginan kita mau lebih di mana dan mungkin kita bisa mencari ilmu di mana aja kan juga nggak ada salahnya. Jadi, kalau Mas Ikram sendiri yang kemarin tuh bentuk studi independennya tuh kayak gimana? Atau semacam pelatihan atau pembelajaran atau gimana, Mas? Oh, kebetulan bentuk studi independennya itu aku tuh seperti ya sama kayak kuliah seperti biasa. Itu yang pertama aku itu punya mentor. Nah, tugasnya mentor itu nanti yang mengarahkan kita sama seperti halnya kalau di dunia perkuliahan itu dosen pembimbing. Nah, jadi yang membimbing kita, yang mengarahkan kita gitu selama mengikuti program tersebut. Kemudian untuk aktivitas kegiatannya itu sama kayak perkuliahan, kita dikasih materi oleh instruktur-instruktur yang memang udah berpengalaman di bidangnya.
Kebetulan materi di bidang data kemarin itu ada 4. Nah, itu pertama kita menggunakan dikasih materi introduction data, itu kemudian kita bagaimana cara menganalisis data itu dengan Python, dengan SQL, kemudian dengan Tableau gitu. Oke, jadi seperti pembelajaran kampus pada umumnya ya, Mas ya? Iya, benar seperti pembelajaran kampus pada umumnya, tapi di sini kita langsung diajari oleh memang instruktur-instruktur yang udah bekerja dan udah spesifik di bidang tersebut. Oke, jadi bisa lebih paham dan mengerti ya gitu, Nah, Mas? benar. Oke, bagus banget nih. Berarti waktu Mas Ikram menjalankan studi independen ini, Mas Ikram apa masih dapat mengikuti kegiatan kayak perkuliahan di kampus gitu, Mas? Kebetulan itu kan di konversinya kan 20 SKS. Nah, sedangkan aku itu semester 6 kemarin menempuh 22 SKS. Nah, itu sisa SKS-nya gak apa-apa, kita tempuh lagi mata kuliah yang ada di universitas kita atau di jurusan kita gitu. Jadi semester kemarin aku masih menempuh sih mata kuliah yang ada di jurusan. Tapi kira-kira kalau studi independen tuh bisa offline apa enggak, Mas? Apa online aja gitu? eh Tergantung kesepakatan di awal. Nah, itu di web Kampus Merdeka itu udah ada keterangan bahwa program ini akan dilaksanakan secara online atau offline. Ya tinggal kita memilihnya. Misalkan kita memilih yang offline, ya kita adakan secara offline di tempat sana langsung. Tapi kalau milih online, ya seperti biasa kita menggunakan Zoom meeting atau Google Meet gitu. Oke, berarti tergantung sama programnya masing-masing ya, Iya Mas ya? benar. Kalau sistem konversi studi independen itu gimana, Mas? Kalau dari Mas Ikram sendiri? Kalau sistem konversinya ya sama, kebetulan kemarin aku itu dikonversi ke semua mata kuliah yang ada di semester 6. Jadi aku tidak menempuh mata kuliah yang ada di semester 6 karena udah terkonversi semua gitu. Jadi aman ya, Mas ya? Aman, aman. Ya sesuai nanti untuk masalah konversi sesuai dengan semua konversi bakal tidak sama apa aja mata kuliah yang akan kita konversi setiap mahasiswa yang ikut MBKM atau studi independen. Itu tergantung dengan program yang kita ikuti dan jurusan yang akan menentukan konversi. Oke, kira-kira waktu Mas Ikram ikut studi independen ini pasti ada kendala-kendala kan, Mas ya? Nah, dari Mas Ikram sendiri kendala-kendalanya apa aja nih kalau boleh tahu? Mungkin kendalanya tuh yang pertama untuk mengikuti program ini tuh banyak sekali berkas-berkas yang harus kita siapkan. Nah, kadang kan kita mendapatkan informasi pendaftaran itu yang cepat. Nah, sehingga buat mempersiapkan berkas-berkas yang kita inginkan itu cukup lama. Jadi ya mungkin kendalanya hanya di berkas-berkas itu. Soalnya kita masih perlu minta ACC dari jurusan, terus minta ACC dari DPA begitu. Oke, jadi cuman berkas-berkas ya, Mas. Iya. Kalau buat sistemasi kayak pembelajarannya atau dari sananya kan nggak ada ya, Mas ya? Kalau pembelajarannya saya rasa tidak ada soalnya udah menurut aku tuh pembelajarannya udah bagus banget. Oke, berarti rekomendasi banget ya. Rekomendasi banget. Oke, kalau dari Mas Ikram pasti ikut studi independen kan pertama kali, first time gitu. Pasti kan ada yang berkesan nih. Kira-kira hal-hal berkesan yang didapat dari program ini tuh apa, Mas? Oke, kalau berkesannya cukup berkesan. Soalnya kenapa? Selama mengikuti program ini saya dapat mengenal teman-teman baru nih, teman-teman dari kampus lain, sehingga lebih banyak pengalaman, saling bertukar pengalaman gimana kehidupan di kampus satu dengan kampus kita gitu. Terus banyak bertemu dengan orang-orang yang hebat sama sekali, yang emang wajib kita contoh gitu. Nah, terus untuk programnya itu sangat bagus sekali karena emang spesifik menjelaskan di bidang data, apalagi di bidang big data zaman ini gitu. Oke, berarti kan emang kalau bertemu sama orang-orang baru kan pasti sangat berkesan ya, Mas. Iya, Apalagi benar kalau sekali. orangnya itu lebih punya pengalaman yang banyak kan pasti bisa kita sharing-sharing tentang pengalaman yang ada. Oke, waktu Mas Ikram ikut studi independen, pencapaian apa sih, Mas, yang didapat dari ini?
Wah, ini mungkin pencapaian ini apa ya, sangat aku syukuri dan dibanggakan gitu. Soalnya ini merupakan pengalaman pertama aku ikut studi independen, apalagi di ruang guru dan di bidang data. Nah, pencapaiannya aku itu selama mengikuti ini, alhamdulillah saya dapat menjadi apa ya, lulusan terbaik dari program data yang ada di studi independen. Kemarin itu aku eh, tidak menyangka juga bisa jadi lulusan terbaik di program data begitu. Juga selain itu pencapaian aku itu bersyukur banget juga bisa masuk top 5 final project yang aku jalani. Wih, keren banget nih Mas Ikrom. Top 5 loh dari semua mahasiswa kan pastinya. Dari semua program yang mengikuti program data itu. Oke, keren banget. Mungkin dari Mas Ikrom nih sendiri ada ajakan buat yang dengerin podcast kita kali ini buat ikut program MBKM atau terutamanya mungkin studi independen. Mungkin Mas Ikrom ada ajakan nih buat yang dengerin, siapa tahu ada yang tertarik buat ikut program ini gitu. Oke, mungkin ajakan dari saya nih ya, kalian semua tuh harus merasakan yang namanya MBKM. Ini kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program yang emang udah diatur oleh Kementerian Pendidikan untuk kita semua untuk bisa merasakan pembelajaran apa aja yang ada di luar. Nah, jadi kita dapat mengeksplor apa aja pembelajaran yang tidak bisa kita dapatkan yang ada di universitas atau di jurusan, sehingga kita dapat mendapatkannya langsung nih dari berbagai pihak-pihak yang berhubungan dengan MBKM seperti magang atau studi independen tadi atau pejuang muda ataupun kampus mengajar begitu. Oke, berarti buat teman-teman nih yang dengerin podcast kita kali ini, mungkin harapannya bisa ikut program MBKM ke depannya. Jadi siapa tahu bisa mengikuti jejak Mas Ikrom yang bisa masuk top 5 atau mungkin bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya Mas ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita ketiga kali ini. Aku mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Ikrom yang Iya, sudah sama-sama. hadir menjadi narasumber kali ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat ya Mas ya. Amin, amin, amin. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah mendengar podcast kita kali ini. Jangan bosan-bosan mendengarkan podcast Himatika kali ini dan tentunya jangan lupa dengerin podcast kita selanjutnya karena bakal ada beberapa podcast kita yang kedepannya bakal lebih menarik tentunya. Oke, aku mengucapkan terima kasih dan mungkin kalau ada kata-kata yang kurang atau yang menyinggung para pemirsa yang mendengarkan di rumah dan di mana aja, aku mengucapkan terima kasih. Aku mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena mungkin menyinggung atau bagaimana. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast Himatika selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih ya Mas Iya, Ikrom. sama-sama.